Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah Fromline ya. Mata kuliahnya adalah komunikasi data. Ini bab 8 ya. Bab ini setelah kita belajar OSI ya. Di video kuliah sebelumnya saya bahas tentang layer fisik, layer terakhir dari OSI. Nah, sekarang kita bahas di kuliah ini adalah tentang perhitungan performansi jaringan gitu. Biasanya perhitungan ini digunakan kalau kita biasanya ngambil tugas akhir begitu kan. Terus kita running topologi jaringan, kita lewatkan paket begitu. Kemudian kita cek performasinya, delay-nya berapa begitu, jitternya berapa begitu, throughputnya berapa begitu ya. Nah, di kuliah ini kita akan belajar bagaimana menghitungnya itu dengan menggunakan nantinya software Wireshark ya. Untuk software Wireshark sendiri sudah saya singgung sebelumnya di pertemuan kuliah sebelumnya, di video sebelumnya begitu. Tapi untuk melihat paket ya, untuk melihat paket di setiap layer begitu. Tapi kalau kali ini kita gunakan Wireshark untuk menghitung parameter performansi jaringan seperti delay, jitter, dan throughput begitu ya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai ya. Ini sekarang delay ya, delay. Delay itu secara pengertian bisa saya jelaskan seperti ini. Oke. Misal saya punya PC1 di sini. Oke, PC1. Maaf, gambarnya jelek. Oke, dihubungkan dengan PC2 begitu, dengan PC2. Oke, kemudian yang dimaksud dengan delay adalah waktu kirim paket begitu. Kalau ini si PC1 kirim paket begitu, kirim paket ke PC2, maka waktu paket itu dikirim dari PC1 ke PC2 itulah delay ya, itulah delay. Delaynya itu seperti itu ya. Jadi waktu jadi T dari kirim paket PC1 ke PC2 begitu. Gampang ya, itulah delay. Nah, kita akan menghitung delay. Ini adalah skenario pengujian yang nanti akan kita gunakan. Oke. Ini asumsinya PC1 sudah melakukan tes koneksi ke PC2 begitu ya. Oke. Untuk tes koneksi masih ingat ya, kalau tes koneksi itu pasti hubungannya dengan protokol yang namanya ICMP ya, Internet Control Message Protocol begitu. Dan konsep pengiriman paket ICMP adalah bolak-balik. Artinya kalau PC1 misal di sini ngirim paket ICMP request ke PC2, PC2 harus memberikan balasan, yaitu berupa paket ICMP replay ke PC1. Harus bolak-balik. Begitu ya. Nanti ya kita akan menghitung berapa delay-nya, begitu, berapa jitternya dan throughputnya. Gitu. Kemudian asumsinya yang kedua, Wireshark itu nanti akan diinstal di PC1. Ya. Wireshark itu akan diinstal di PC1. Jadi setiap paket yang dikirim dan diterima oleh PC1 itu akan muncul, akan tampil. Begitu ya. Seperti itu. Oke? Jelas ya? Aduh. Kemudian nanti kita akan filter ya. Nanti kita coba filter berdasarkan IP dan protokolnya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sebenarnya skenario ini sudah saya pernah jelaskan di kuliah SMP ya. Oke. Kita coba pakai data yang sama, yaitu data ping begitu. Ini datanya. Oke. Ini datanya. Oke, ini datanya. Nah, sekarang ini adalah data pingnya, data tadi, data tes koneksinya. Nah, setelah saya capture, saya tangkap seperti ini. Ini dari PC1 ya. PC1 alamatnya ingat 435 ya. PC2 431 begitu ya. Kalau ada paket 435 ke 431 berarti ini mulainya dari 435 dia kirim tuh. Berarti dia kirim, betul ya. Kemudian kalau di sini source-nya 431 berarti darinya 435 berarti dia terima. Dari 431 435 berarti kalau posisinya dari 435 berarti asalnya ini dari 431 sebenarnya. Dia terima begitu. Dari 431 ke 435. Ini balikannya. Jadi komputernya tetap acuannya 435 di sini. 431 berarti lawan ya kalau saya bacanya. Bingung nggak saya? Seperti itu. Oke, nanti sambil berjalan kita jelaskan ya biar nggak bingung. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang
karena ini tampilannya cukup banyak begitu, sebenarnya nggak banyak amat sih. Cuma 21 ya, 21 paket. Ya, kita belajar kalau paketnya banyak begitu ya. Kita coba belajar untuk filter. Nah, kita belajar untuk filter. Filteringnya itu berdasarkan IP ya. Nanti kita coba filter berdasarkan IP, yaitu IP 435 gitu ya, PC1, dan IP 431 yaitu PC2 begitu. Kemudian diteruskan dengan protokol SMP-nya. Kita coba mulai ya. Kita belajar dulu filtering di Wireshark. Ya, caranya seperti ini. Perintahnya adalah ip.addr gitu, sama dengan 2 kali. IP-nya tadi berapa yang kita filter? 435 ya. Berarti 192, 168, 435 begitu. Kemudian dan itu bisa kita tulis n atau kita bisa tulis dan 2 kali, sama aja. Kemudian ip.addr sama dengan 2 kali dengan IP berapa? 431 ya. 192, 168, 431. Artinya kita akan menampilkan IP kombinasi antara 435 dan 431. Nggak peduli source atau destination, begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini kalau kita enter. Nah, jadi yang muncul adalah IP yang 435 dan 431. Jadi nggak kita filter berdasarkan source atau destination. Jadi berdasarkan IP gitu. Jadi source-nya mau 435, mau source-nya 431, atau source destination-nya 435, atau destination 431, itu akan muncul. Jelas ya? Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada 13 paket jadinya sekarang. Nah, dari 13 ini kita akan filter lagi berdasarkan protokolnya. Yang kita mau adalah ICMP. Ini ada 2 ya, ICMP sama DNS ya. DNS mau saya hilangkan. Yang saya munculkan cuma IP. Bisa pakai N ya. N ini juga apa-apa. Pakai ICMP kita munculkan dia. Enter. Nah, muncullah seperti ini, jadi 8 sekarang. Oke, 8 ini sesuai dengan tampilan di Windows, karena ini pakai Windows ya. Kalau Windows itu 4 kali replay, benar kan? Replay 1, 2, 3, 4. 4 kali replay ya, berarti ini Windows ya, pakai Windows ya. Oke, nah, apa ciri Windows yang berikutnya? Ciri Windows yang berikutnya adalah ukuran dari paket HMP adalah 32 byte. Masih ingat ya? Itulah ukuran dari data HMP. Itu 32 byte. Kemudian yang dikirimkan itu di jaringan itu sebenarnya 74 bytes. Itu sama semua, 74 byte. Sama semua. Ya, ukurannya sama. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menghitung delay, ya. Delay itu adalah waktu kirim dari perangkat sumber ke perangkat tujuan, kan gitu ya. Oke. Kita mulai untuk menghitung delay, ya. Kita mulai untuk menghitung delay. Sebentar. Ini dari 435 ke 431 ya. 435 ke 431. Kita lihat time-nya di sini. Ya, time-nya di sini adalah satuannya adalah detik. Nah, di paket 1 time-nya adalah 0,000. Jadi detik ke 0 itu paket dikirim dari 435 ke 431. Gitu kan? Paket kedua di detik 0,069. Artinya di detik 0,069 paket diterima, bukan dikirim ya. Tadi dikirim, sekarang diterima dari 431 begitu. Kemudian paket ketiga di detik 1,016 paket dikirim dari 435 begitu. Kemudian pada paket keempat di detik 1,097 itu paket diterima dari PC 2. Bingung nggak? Kita mulai satu-satu ya. Kita mulai satu-satu. Ini akan bingung nanti ujungnya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke, kita mulai. Kita mulai. Seri kombinasi antara PPT sama Wireshark ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Oke, jadi tadi kita filter 435 dan 431 ya. Dan protokolnya adalah ICMP begitu. Yang kedua adalah kita akan menghitung delay. Ya, ini delay. T-nya berapa sih dari kirim paket PC1? Kirim paket dari PC1 maksud saya ke PC2. T-nya berapa? Begitu ya. Kita akan lihat delta. Delta itu adalah selisih begitu antara kita tinjau paket 2 dan paket 1 dulu aja ya. Biar nggak pusing. Jadi tadi di detik 0,0 atau detik ke 0 paket 1 dikirim. Begitu ya. Paket 1 dikirim yaitu berupa paket SMP request dikirim ke PC2. Karena ini adalah SMP harus ada bolak-balik ya. Kemudian balasannya adalah PC2 akan mengirim paket kedua nih. Dia PC2 akan mengirim paket SMP replay ke PC1. Kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah ini.
waktu kirim paket SMP request ke PC2 dari PC1, T-nya ini nggak ketahuan di WireShark. Yakin nggak ada? Nggak ada di WireShark, T-nya nggak ketahuan. Jadi di jalan itu waktunya berapa? Nggak ketahuan. Begitu pula ketika waktu, anggapnya T1 ya, ini T1. Ini T2 ini dari PC2 ke PC1, balikannya yaitu paket SMP replay juga nggak ketahuan. Itulah anehnya WireShark, gitu ya. Itulah anehnya WireShark. Yang ketahuan WireShark adalah delta, ya, delta itu atau selisih detik antara paket kirim dan paket terima, begitu, ya. Ini kan transmit ya, ini kan transmit, itu kan kirim, ya, detiknya ke 0, detik ke 0,069 begitu. Ini ada receive, ya, ini adalah receive terima. Itu yang ada. Jadi selisih antara detik paket kirim dan paket terima atau detik selisih antar paket begitu dalam WireShark itu yang akan dicatat. Itu anehnya itu. Jawab apalah. Nah, untuk menghitung T1 dan T2 itu bisa menggunakan pendekatan begitu. Kan ini selisihnya ya. Selisihnya itu adalah berarti selisihnya kurangi aja. Jadi 0,069 dikurangi 0,000. Artinya jawabannya adalah ini ya. Delta T-nya ini 0,069 ya, itu ya. Detik satuannya. Oke. Ini adalah second. Nah, sekarang T1 T2 berapa? Itu pakai ilmu pendekatan. Pendekatannya apa? Pendekatannya adalah gini, T1 itu sama dengan T2. Kalau nggak dipakai pendekatan ini nggak susah dicarinya. Jadi T1 sama dengan T2. Jadi waktu untuk kirim gitu, itu sama dengan waktu ketika terima paket SMP replay begitu. Jadi waktu kirim paket SMP request ke PC2 itu sama juga waktunya dengan PC2 kirim paket SMP replay ke PC1, gitu ya, jelas ya. Nah, pakai pendekatan itu, kalau nggak pakai itu susah dicari. Nah, kalau itu kita bisa cari delta ini, T ini bisa juga dikatakan total waktu antara dia kirim paket SMP replay yaitu PC1 dan PC2 kirim paket SMP request tadi ya. PC2 kirim paket SMP replay ke PC1 ya. Gitu ya. Ini sama dengan delta T ini total waktu. Berarti kalau kita bisa tuliskan delta T itu total ya sama dengan adalah T1 ditambah dengan T2. Kan gitu rumusnya. Nah, T1 karena T2 itu sama berarti delta T-nya berapa nih? Delta T-nya 0,069. Ini 2T anggap aja ya karena T-nya sama begitu. Berarti T-nya di sini artinya 0,069 saya bagi dengan 2 kan gitu ya. Hasilnya adalah ini. Udah saya hitung. Ini hasilnya adalah 0,034. Nah, ini adalah T-nya ini pendekatan gitu. Ini adalah delay pendekatan ya. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita cari. Nah, delay-nya itu. Kira-kira 0,034 second. Jelas ya? Oke, itulah yang menjadi perhatian kita. Oke, itu baru paket 1 dan paket 2. Begitu. Kemudian paket 3 dan paket 4, kalau kita lihat 3 dan 4 ini kan ini. Salah ya. 1, 2, kemudian 2, 3. Maaf, 2, 3. 2, 3 berarti di detik 0,069 dan detik 3 itu 1,016. Begitu. Kita cari delay-nya. Ya gitu kan. Ini berarti antara replay dari PC2 ya, request dari PC1. Oke, kita mulai ya. Oke, saya sudah buat coret-coretannya di PPT ya, biar bisa membantu teman-teman memahami bagaimana menghitung delay di WireShark. Oke, kita coba review paket kedua dan ketiga. Paket kedua itu di detik 0,09, 0,069, maksud saya maaf. Ini paket kedua. Paket ketiga di detik 1,016. Ini paket ketiga. Ya. Nah, yang bisa dihitung oleh si WireShark adalah deltanya, selisihnya dari paket kedua dan ketiga. Selisihnya dicari, berarti kurangi aja. 1,016 dikurangi 0,069. Kira-kira 0,946. Begitu. Itu waktunya. Ya, waktunya seperti itu. Oke. Waktunya seperti itu ya. Waktunya seperti itu. Pertanyaannya adalah, T-nya berapa? Begitu ya. T-nya berapa? Nah, pakai cara apa? kayak tadi ya berarti ya. Ini T-nya, ini T1 misalnya nih, T2 gitu kan. Ya, berarti kan delta T begitu kan, T1 ditambah
T2 gitu kan. Ya, delta T sama dengan 2T gitu kan. T sama dengan delta T dibagi 2. Begitu kan? Nah, oke. Seperti itu. Seperti itu bukan? Nah, sekarang masalahnya di sini adalah T yang ini sudah ketahuan sebelumnya. Ya, T sini sudah ketahuan sebelumnya. Yaitu T2 itu sekitar ini 0,034. Ya, ini adalah T ini adalah 0,034 second. Nah, oke. Dan sebenarnya kita sedang mencari T yang ini sekarang. Oke, tidak mencari T yang ini sekarang karena udah ketahui sebelumnya. Oke, yang ingin kita tahu adalah T yang ini. Anggapnya tadi T2 ya, biar nggak bingung. Ini T3 lah ya. T3. Biar nggak bingung, T3. Berarti ini T2 sama T3. Yang kita cari ini adalah T3. Gitu. Yang ingin kita tahu adalah T3, begitu. Maka untuk mencari T3 itu adalah kita harus menunggu balasan dari kiriman paket SMP replay. Nah, sebenarnya kita harus menunggu balasan paket keempat, begitu. Itu alasannya. Kita harus menunggu balasan kiriman paket keempat dari PC2, yaitu pengiriman paket ICMP replay, begitu. Itu alasannya. Kita tidak mencari karena udah tadi. Gak bingung kan? Ya, seperti itu. Itu alasan pertama. Kenapa kita nggak perlu membagi ini, ya? Alasan kedua adalah waktu ini adalah waktu yang ada di dalam PC. Jadi dia ini terima, sekarang dia mau kirim lagi, begitu. Bukan waktu dalam transmisi. Ingat, yang kita cari adalah waktu dalam media, dalam transmisi. Ya, waktu atau waktu dalam transmisi. Jadi waktu saat pengiriman. Nah, yang ada di media. Ingat ya, yang ada di media. Begitu. Waktu transmisi yang ada di media. Bukan waktu proses yang ada di PC. Ya. Pendekatan yang saya jelaskan di sini adalah kita tidak menghitung waktu yang ada dalam PC. Atau waktu, nama bahasanya adalah processing delay. Ya. Bingung kan? Jadi intinya waktu ini kan adalah waktu dalam PC ya. Antara ini kan dia terima, kemudian dia mau kirim. Jadi selang waktunya sekitar 0,946 dia mau kirim lagi, begitu. Jadi waktu ini adalah waktu di saat D1 mau kirim lagi dari dia terima paket yang kedua. Jadi setelah D1 terima paket yang kedua, begitu. Kemudian sekitar 0,946 detik lagi dia kirim paket SMP replay. Begitu maksud saya. Itu yang menjadi konsen kenapa kita tidak pakai perhitungan delta T per 2 pada saat kasus ini. Karena ini terjadi dalam PC-nya. Atau bahasanya adalah processing delay yang ada di dalam PC. Begitu ya. Kita tidak menghitung itu. Yang saya jelaskan di sini. Yang kita hitung adalah waktu yang ada di transmisi. Yang ada di media. Jadi waktu lamanya paket dikirim lewat media. Itu yang akan kita hitung. Jelas ya? Jadi mohon maaf ini pendekatannya berbeda. Jadi kalau ada yang menjelaskan perhitungan delay yang lain ini sedikit berbeda pendekatannya ya. Dengan saya adalah menggunakan waktu kirim paket yang ada di media, begitu ya. Ini tidak saya hitung. Itu alasan yang kedua, gitu ya. Oke ya. T2 itu sudah sebenarnya. T2 sama T1 kan sama ya. Oke. T3 kita coba hitung sekarang. Nah, ini T3. Kita mau coba hitung T3. Nah, T3 berarti cara menghitungnya adalah kita menunggu paket dari PC2. Kita namain adalah T4, boleh ya? T4. Nah, seperti itu. Ingat menggunakan asumsi ya. Asumsinya adalah T3 itu sama dengan T4. Asumsinya ini. Nah, itu. Kemudian waktu paket kirim ICMP replay, yaitu paket ketiga, itu pada detik 1,016. Begitu ya. Kemudian detik di saat PC1 terima paket ICMP replay itu di detik 1,097. Berarti deltanya berapa? Deltanya kurangi aja. 1,097 dikurangi 1,016. Hasilnya ini. Begitu kan? Oke? Itu deltanya, selisihnya. Nah, karena pakai pendekatan itu berarti seperti biasa kan ya? Delta T sama dengan 2T. Langsung aja ya. Berarti T sama dengan delta T dibagi 2 sama dengan 0,080 dibagi 2 itu sama dengan 0,040 begitu. Ini hasilnya ya. Delta T berdua delaynya. Berarti T3 sama dengan T4 sama dengan 0,0
0,04 begitu ya, second. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sip ya. Nah, kita mulai sekarang. Sekarang paket 4 ke paket 5 kita review dulu ya. Paket 4 paket 5. Ini sama. Ini kan dia terima. Kemudian ini T4 udah ketahui ya. Berarti kita nyari T5. Nah, T4 udah tahu tadi. Nah, T4 ini 0,04. Ini sama dengan 0,04 second. Yang kita cari tahu T5. T5 tidak pakai yang ini. Ya, ingat ya, tidak pakai yang ini. Tidak pakai data ini. Ya, karena ini proses dalam PC-nya. Oke, masih ingat ya? Proses dalam PC-nya ya. Yang kita cari T5 caranya gimana? Nunggu paket balasan. Nah, masih ingat. Nunggu paket balasan, paket ke berapa nih? 6 begitu. Yaitu ICMP reply. Oke? Ini T6 nanti kita cari tahu juga begitu. Lanjut ya. T6. Nah, ini yang kita cari. T5 dengan T6 begitu. Jadi asumsinya tadi apa? Asumsinya adalah T5 itu sama dengan T6. Nah, gitu ya. Oke, berarti seperti biasa T atau delay sama dengan 0,054 dibagi 2, hasilnya ini 0,027. Berarti T5 sama dengan T6 sama dengan 0,027 second. Begitu seterusnya ya sampai 67. Ini T6 ya, T6 udah. Berarti T6 sudah ketahuan. Oke, tinggal T7. T7 nggak pakai ini kan? Nggak pakai ini, tapi pakai yang ini. Nah, T7 dengan T8 begitu ya. Berarti 7 8 berapa nilainya? Ini. Nilainya sekitar 0,025. Berarti di sini langsung saja T7 sama dengan T8 yaitu delta T dibagi 2 itu sama dengan 0,025 second. Nah, seperti itu. Begitu ya cara nyarinya delaynya ya. Nanti kita cari tahu jitter. Nah, seperti itu ya. Nah, nggak pusing kan? Nggak pusing. Mudah-mudahan nggak pusing. Mudah-mudahan. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya tadi masalah selisih tadi saya nggak pakai kalkulator. Saya pakai ini. Coba. Misal untuk menghitung selisih antara paket kedua, paket ketiga. Ini kan paket 2 dan paket 3 ya. Ini kan kita kurang gitu kan. Kita butuh kalkulator. Nggak perlu. Kita aja setting ini. Edit set unset time reference. Jadi dia ini time-nya jadi 0 sekarang. Jadi ref itu jadi 0. 0 artinya 0 ini sekarang kita bisa ngitung dari paket kedua, ketiga selisihnya berapa. Kita cek ref di sini jadi set jadi referensi gitu ya, bukan 0 maaf. Dia referensi gitu ya. Acuan, kemudian setelah cek acuan berarti waktu dari 2 ke 3 itu bisa ketahuan. Jadi sekitar 0,946. Dari 2 ke 4 sekitar 1,027. 2 ke 5 dan seterusnya ini waktunya sekarang. Begitu. Jadi kita cek aja di referensi. Begitu. Jelas ya? Tadi pakai ini. Edit, set, unset time reference atau Ctrl T. Nggak apa-apa. Sama aja. Kita cek Ctrl T ya. Nah, seperti itu. Itu caranya. Ini ilmu dasar lagi besak ya. Misal nih kita cari jadi Ctrl T misalnya. Jadi ini jadi referensi. Berarti dari 4 ke 5 berarti 0,934. Begitu caranya ya. Itu ilmu dasar untuk ngecek waktu di Wireshark. Oke. Seperti itu ya dalam menghitung delay-nya. Begitu dalam menghitung delay-nya. Oke. Oke, nanti kita lanjut. Tadi kan masih ini ya. Masih ketemu T1 sama sampai T8 ketemu ya. Oke. Sekarang kita mau coba hitung rata-rata delay-nya. Oke. Dengan menggunakan bantuan Excel. Oke, tapi di video berikutnya ya, di video berikutnya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Yaitu untuk menghitung jadi di berikutnya kita kan tadi ketahui tuh T1 sama dengan T2, kan gitu kan? T3 sama dengan T4, begitu kan? T5 sama dengan T6, kemudian T7 sama dengan T8. Berarti untuk menghitung rata-ratanya cukup satu aja kan? Ini misalnya sini, kemudian kita rata-ratain. Ya, rata-rata begitu. Kan gampang aja. Berarti kalau rata-ratanya berarti delay rata-rata begitu
Itu sama dengan, misal satu aja, salah satu ya, T1 ditambah T3 ditambah T5 ditambah T7, begitu dibagi dengan 4 gitu. Nanti ketemu nilainya second. Nah, nanti kita akan mencari ini menggunakan Excel. Nah, kita bantuan menggunakan Excel, Microsoft Excel. Begitu ya. Terima kasih, ini bagian pertama. Insya Allah ketemu lagi di bagian kedua. Begitu. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.